semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Via Kurniati, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura Angkatan 2019. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas seputar pengantar ilmu jurnalistik, mulai dari sejarah perkembangan jurnalistik sampai dengan 4 jenis teori pers berserta negara penganutnya. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan jurnalistik. Nah, literatur dari perkembangan sejarah jurnalistik ini tidak lepas dari yang namanya Akta Diurna. Nah, apa sih Akta Diurna ini? Akta Diurna adalah sejenis majalah dinding atau papan pengumuman yang berisikan tentang hasil dari sidang dari anggota Senat pada zaman kerajaan Romawi kuno, yaitu pada zaman pemerintahan Julius Caesar pada abad sekitar 100 sampai dengan 44 sebelum Masehi. Nah, Akta Diurna ini berisi tentang pengumuman serta hasil-hasil rapat dan juga informasi-informasi yang dipajang di pusat kota untuk disampaikan kepada rakyatnya. Untuk orang yang membuat catatan atau hasil dari informasi-informasi ini disebut diurnari. Nah, diurnari ini zaman sekarang juga bisa disebut sebagai jurnalis atau wartawan. Nah, untuk sejarah dalam Islam sendiri, cikal bakal dari jurnalistik itu terjadi pertama kali pada zamannya Nabi Nuh. Ketika itu banjir melanda kaum Nabi Nuh dan mereka terpaksa berada di dalam sebuah kapal yang telah dibuat Nabi Nuh untuk menyelamatkan diri. Nah, di sini saat itu Nabi Nuh memerintahkan burung dara untuk keluar mencari makanan atau melihat keadaan apakah air udah surut atau belum. Nah, saat terbang, burung dara ini hanya dapat melihat daun dan ranting dari pohon zaitun. Nah, jadi dia mengambil ranting pohon itu dan memberikannya kepada Nabi Nuh, dan di situ Nabi Nuh tahu bahwa air banjir tadi sudah mulai surut. Nah, kemudian dia memberitakan kepada seluruh kaum yang ada di kapal bahwa air itu sudah surut. Nah, di sini dikatakan bahwa Nabi Nuh adalah pencari berita dan pembawa berita pertama di dunia, beserta kapal Nabi Nuh ini dikatakan sebagai kantor berita pertama yang ada di dunia. Kita lanjut ke masa perkembangan dari jurnalistik ini sendiri, yaitu kegiatan penyebaran tulis-menulis semakin meluas ketika masa peradaban Mesir. Nah, di sini mereka menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus. Lalu muncul lagi surat kabar yang dicetak pertama kali di Cina yang disebut dengan Qingpao atau kabar dari istana pada tahun sekitar abad ke-8. Lalu penyebaran informasi tulis-menulis ini semakin meluas lagi, semakin pesat ketika ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1450. Nah, pada abad ke-18-an itu, jurnalisme lebih merupakan bisnis atau alat politik ketimbang sebuah profesi. Sehingga pada tahun 1800-an ini muncul istilah yaitu yellow journalism atau jurnalisme kuning. Nah, di sini istilah ini digunakan untuk pertempuran headline di antara penerbit dua koran besar yang ada di New York dengan ciri-ciri yaitu mencari sensasi atau judul yang sangat bombastis dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Nah, kemudian pada era 1970-an sampai 1980 itu kemajuan teknologi semakin pesat, apalagi pada saat munculnya televisi pada tahun 1950. Nah, dengan munculnya televisi ini serta kemajuan teknologi ini, cara produksi dari berita itu semakin meningkat dan berubah. Kemudian muncul lagi pada tahun 2000-an itu ada situs-situs pribadi yang memuat laporan jurnalistik yang disebut weblog. Nah, di sini
semua orang dapat membuat berita atau laporan jurnalistik di dalam web blog tersebut. Nah, untuk sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia sendiri, yaitu diawali oleh Belanda. Nah, sebagian dari pejuang kemerdekaan di Indonesia menggunakan kewartawanan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, pada era ini juga banyak sekali koran-koran dan majalah yang terbit di Indonesia. Namun, pada zaman penjajahan Jepang, banyak sekali koran yang dilarang untuk terbit dan hanya beberapa yang boleh diterbitkan. Nah, pada zaman kemerdekaan Indonesia banyak sekali keuntungan yang dirasa oleh dunia kewartawanan. Pemerintah Indonesia sendiri menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Kemudian pada tahun 1962 muncul yang namanya Televisi Republik Indonesia dengan teknologi layar hitam putih yang digunakan untuk media penyampai berita. Nah, namun pada era Orde Baru atau pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, banyak media-media atau pers yang dibatasi. Tetapi kemudian pada zaman B.J. Habibie, pers kembali diangkat dan ditetapkan undang-undangnya pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Pers nomor 40. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Nah, jadi hubungan antara komunikasi massa dan jurnalistik ini sangat erat kaitannya. Jurnalistik berperan dalam penyampaian informasi kepada halayak, sedangkan komunikasi massa kita tahu adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas. Nah, yang menyampaikan atau mencari informasi ini adalah tugas dari jurnalistik, kemudian disebarluaskan melalui media massa untuk diperoleh oleh halayak luas. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu peran pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3, yaitu dikatakan bahwa peran pers yaitu untuk menginformasikan, untuk menghibur, untuk mendidik, dan untuk sosial kontrol. Nah, seperti yang kita tahu bahwa peran pers itu sangat penting dalam penyampaian informasi atau menyampaikan sebuah berita kepada halayak. Nah, di sini berita-berita atau informasi yang disampaikan dapat melalui media komunikasi seperti media cetak, media elektronik, maupun media sosial dan media-media lainnya. Nah, kalau untuk menghibur di sini pers tidak hanya harus menyampaikan berita yang monoton ataupun itu aja gitu kan. Tapi di sini pers juga dapat memberitakan suatu berita atau informasi yang menarik dan dapat menghibur halayak yang menonton atau menyaksikan informasi yang disampaikan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu untuk mendidik. Nah, di sini jurnalistik juga mempunyai peran dalam mendidik masyarakat lewat sebuah komunikasi massa ataupun informasi yang diberikannya. Misalnya informasi-informasi yang diberikan yaitu tentang penyuluhan atau sosialisasi yang dapat menambah wawasan halayak yang menyaksikan berita atau informasi yang disampaikan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu sebagai kontrol sosial. Nah, di dalam masyarakat itu pastinya ada yang namanya pendapat atau opini yang berbeda-beda. Nah, peran pers di sini yaitu untuk membangun opini tersebut yang menjadi penerima pesan untuk memberikan feedback kepada mereka yang melaksanakan komunikasi massa. Nah, jadi opini-opini yang dihasilkan dari jurnalistik ini dapat berupa positif atau negatif yang dapat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Nah, peran pers di sini juga dapat dijadikan sebagai jembatan yang netral untuk menyampaikan sesuatu dari pemerintah kepada masyarakat ataupun aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sehingga kontrol sosial ini dapat menjadi jembatan untuk menjalin hubungan yang baik di dalam pemerintahan tersebut.
Nah, untuk pembahasan yang terakhir, aku bakalan ngejelasin 4 teori pers beserta negara-negara yang menganutnya. Di sini ada authoritarian teori, yang kedua ada libertarian teori, yang ketiga ada Soviet communism teori, dan yang terakhir ada social responsibility teori. Teori pers yang pertama yaitu authoritarian teori atau teori pers otoriter. Teori ini merupakan teori pers yang tertua yang berasal dari pemerintahan atau kebijakan absolut dari suatu negara. Nah, di sini dikatakan bahwa kebenaran adalah milik segelintir penguasa saja. Lalu pers digunakan untuk memberikan informasi kepada rakyat tentang apa yang dipikirkan oleh pihak penguasa, apa yang diinginkan oleh mereka, dan apa yang harus dilakukan oleh rakyat, dan apa yang harus didukung oleh rakyat. Kemudian kebebasan pers yang ada sangat tergantung pada kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Negara-negara yang menganut teori ini yaitu Inggris, kemudian Perancis, Spanyol, lalu menyebar ke Jerman, Rusia, Jepang, dan menyebar lagi ke Asia dan Amerika Latin. Untuk teori pers yang kedua ada libertarian teori atau teori pers bebas. Teori ini mengatakan bahwa kebenaran bukan lagi milik penguasa dan juga pers yang memiliki kebebasan untuk membantu manusia menemukan kebenaran. Pers juga tidak melayani kekuasaan negara dan tidak boleh dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Pers dianggap sebagai partner dalam mencari kebenaran. Di sini kebebasan pers yang ada di suatu negara merupakan barometer atau kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, negara yang menganut teori ini yaitu Inggris dan kemudian menyeberang ke Amerika Serikat. Nah, teori pers yang ketiga ada Soviet communism teori. Di sini menitik beratkan kepada kekuasaan tunggal. Pers sepenuhnya merupakan alat pemerintah atau partai dan tidak lebih dari alat partai komunikasi yang berkuasa. Nah, pers di sini menjadi sebuah organ yang menyuarakan propaganda, hasutan, dan juga mengorganisasikan kelompok. Negara yang menganut teori ini yaitu Cina dan Rusia. Dan teori pers yang terakhir ada social responsibility teori. Dasar dari pemikiran teori ini yaitu kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers dibatasi atas dasar moral dan juga etika. Pers harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Prinsipnya adalah bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pers memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna untuk melakukan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa, cenderung juga berorientasi kepada kepentingan umum. Nah, negara yang menganut teori ini yaitu Amerika Serikat dan juga Indonesia. Nah, itu dia tadi beberapa pembahasan tentang pengantar ilmu jurnalistik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang udah nonton. Aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa.